Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, bersyukur kita boleh dipertemukan kembali dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Saudara-saudari berdiri di depan ini dan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua, itu merupakan hal yang epik dalam kehidupan saya. Karena saya merupakan orang yang tidak sempurna dan banyak kekurangannya. Tetapi saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Dan saya rasa kita semua adalah orang-orang yang tidak sempurna dan banyak kekurangannya. Jadi untuk itu saudara dan saudari semuanya, mari kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya percaya berdiri di depan ini adalah suatu momen yang epik yang telah Tuhan percayakan kepada saya dan kepada kita semua. Saudara-saudara semua, dalam kehidupan ini kita seringkali merasa bahwa untuk menjadi berguna dan berdampak, kita harus memiliki kemampuan yang luar biasa, latar belakang yang baik, dan kehidupan yang sempurna. Nah, saudara-saudara semuanya, ada seorang yang awalnya pemalu, tidak ada keberanian untuk bicara di depan umum, yang akhirnya berhasil tampil di depan banyak orang dengan berbicara percaya diri. Momen di mana ia mengalahkan rasa takut dan menemukan keberanian adalah momen epik dalam mengembangkan kepribadiannya. Dan kisah lain Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kita merasa malas dengan pembelajaran teori, misalnya pelajaran dari Pak Hendy, di mana kita mungkin sudah merasa jenuh dan lelah atas rutinitas kuliah yang itu-itu aja. Duduk, mendengarkan, mencatat, dan bahkan menghafal. Kita merasa ilmu yang kita dapatkan tersebut tidaklah relevan dalam kehidupan nyata kita. Kebosanan itu membuat semua hal yang membuat kita bosan akan materi dari Pak Hendy. Ternyata teori itu merupakan alat bagi kita untuk menemukan makna Alkitab yang mungkin kita tidak menemukannya sebelumnya. Momen saat kita berhasil menemukan hal baru diakui oleh banyak orang adalah momen epik. Itu bukan hanya tentang keberhasilan kita dalam menggali ayat Alkitab, tetapi juga tentang perubahan cara pandang kita dalam mencari kedalaman ayat Alkitab tersebut. Dan dari itu, kita menemukan kembali gairah dalam belajar, menyadari bahwa setiap pelajaran memiliki tujuannya masing-masing. Begitu juga dengan pelajaran Pak Hendy. Meskipun kadang membuat kita capek atau bosan, namun yang perlu kita tahu bahwa itu memiliki tujuannya yang sangat berarti, terutama bagi kita seorang teolog dalam menafsir ayat Alkitab. Jadi teman-teman semua, jalannya aja prosesnya, meskipun sering buat kita ngantuk, tapi itu sangat berarti untuk kita, yang pada akhirnya membuat kita mengalami momen epik di mana kita berhasil menggali kedalaman ayat Alkitab. Mari kita lihat kisah epik dalam kitab Rut. Bapak Ibu Saudara semuanya, saya beri judul khotbah pada pagi hari ini yaitu Epic Moment. Judul ini akan menyoroti momen-momen puncak dalam kisah Rut. Kata epic berasal dari bahasa Yunani yang merujuk pada epos, yaitu cerita panjang tentang petualangan pahlawan yang luar biasa. Awalnya kata ini digunakan untuk karya sastra klasik
seperti The Iliad dan The Odyssey yang menceritakan pertempuran dalam perjalanan heroik. Jadi, epic moment adalah momen yang luar biasa, mengesankan dan tak terlupakan. Ini adalah kata yang dipakai untuk kejadian yang skalanya besar dan memiliki dampak mendalam melampaui hal-hal biasa. Itu tentang epic moment. Nah, saudara-saudara semuanya, Tuhan selalu menyiapkan epic moment dalam kehidupan kita. Mungkin saat kita merasa perjuangan kita itu entah membosankan atau keraguan diri yang tidak berarti apa-apa. Namun, mari kita melihat bagaimana Ruth yang juga menghadapi hal-hal berat lalu menemukan epic moment dalam kehidupannya. Mari kita lihat kisahnya bersama-sama dalam kitab Ruth pasal 4 ayat 13 sampai 22. Kisah Ruth menunjukkan bahwa Tuhan memiliki cara yang berbeda dalam memakai orang-orang untuk melakukan pekerjaannya yang luar biasa. Ruth, seorang perempuan Moab yang menyembah berhala, menjadi nenek moyang raja-raja Israel dan menjadi bagian dari garis keturunan Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang membuat Ruth begitu sempurna di mata Tuhan? Apakah karena kesetiaan dan ketaatannya kepada mertuanya Naomi sampai membawanya ke dalam silsilah Tuhan Yesus? Nah, saudara-saudaranya, karena ayatnya terlalu panjang untuk kita baca bersama-sama, jadi saudara bisa membacanya sendiri dan saya akan membahas secara ringkas di pasal 4 ayat 13 sampai 22. Ayat ini adalah penutup dari kisah Ruth yang menggambarkan puncak dari anugerah Tuhan dan kesetiaan manusia. Sekali lagi, penutup dari kisah Ruth ini adalah kisah Ruth yang menggambarkan puncak dari anugerah Tuhan dan kesetiaan manusia. Ayat-ayat ini menceritakan penggenapan janji penebusan yang dimulai dari kesetiaan Ruth. Setelah Boaz menikahi Ruth, Tuhan memberkahi mereka dengan seorang putra yang bernama Obed. Kelahiran anak ini bukan hanya kebahagiaan bagi mereka, tetapi juga pemulihan bagi Naomi. Para wanita di kota memuji Tuhan karena ia telah memberikan seorang penebus bagi Naomi, dan mereka menyebut Ruth lebih berharga daripada ketujuh anak laki-laki. Naomi yang tadinya kembali dengan tangan hampa dan hati yang hancur, kini menjadi pengasuh cucunya, dan itu simbol dari kemakmuran dan harapan yang dipulihkan. Penulis kitab ini menutup kita ini dengan menyajikan silsilah yang menghubungkan Obed hingga Daud. Silsilah ini menegaskan bahwa kisah Ruth bukan hanya sekedar cerita tentang keluarga, tetapi bagaimana bagian penting dari rencana Allah yang besar. Dengan memasukkan Ruth, seorang wanita Moab, ke dalam silsilah Tuhan Yesus, penulis menunjukkan bahwa anugerah Allah tidak terbatas pada bangsa Israel saja. Dengan demikian, akhir kitab Ruth ini tidak hanya mengakhiri sebuah cerita, melainkan membuka jalan menuju kedatangan Raja besar dalam sejarah Israel dan datangnya Mesias Sang Penebus. Nah, saudara-saudara, nama Ruth memiliki arti tersendiri. Apakah dari saudara semuanya ada yang tahu tentang arti nama Ruth ini? Apakah ada? Jika ada, nanti dapat beng-beng 1. Ada yang tahu? Oh, sayang sekali saudara, ternyata kita tidak tahu. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat
arti nama Rut ini. Arti dari nama Rut yaitu sahabat. Nama Rut bukan hanya sekedar identitas, tetapi ini mencerminkan sifatnya yang menunjukkan kesetiaannya terhadap Naomi, bahkan saat dihadapkan pada kesulitan. Rut bukan hanya sekedar menantunya Naomi, tetapi ia juga merupakan sahabat bagi Naomi. Sifat kesetiaan Rut ini tercermin melalui hubungannya dengan Naomi, yang lebih dari sekedar ikatan keluarga. Cerminan dari sifat ini adalah bentuk persahabatan yang dalam, didasari oleh kasih dan pengorbanan. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, Theodoret juga melihat kisah Rut ini adalah sebuah gambaran dari umat dan atau gereja yang berasal dari orang-orang non-Yahudi asing berada di luar perjanjian. Namun mereka meninggalkan orang-orang mereka, berhala mereka, ayah ibu mereka. Dan sama seperti Rut yang meninggalkan Moab, ilah-ilahnya, berhalanya, tanah kelahirannya, dan bahkan meninggalkan rumah ayah ibunya dan menjadi umat Allah. Nah, gereja yang dimaksud oleh Theodoret adalah gereja yang bukan fisiknya, tetapi gereja yang dimaksud adalah tubuh kita, ini yang menjadi gereja. Sekali lagi, gereja yang dimaksud oleh Theodoret adalah gereja yang bukan fisiknya, tetapi gereja yang dimaksud adalah tubuh kita ini yang telah menjadi gereja. Lalu, kita sebagai gereja, apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga gereja tersebut supaya tetap menjadi tempat persekutuan dengan Kristus? Sekali lagi, lalu kita sebagai gereja, apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga gereja tersebut supaya tetap menjadi tempat persekutuan dengan Kristus? Nah, saudara-saudara, pandangan Theodoret ini tentang kisah Rut bukanlah sekedar cerita sejarah, melainkan sebuah gambaran profetik dari gereja. Ia melihat Rut sebagai representasi umat non-Yahudi yang dulunya asing dan berada di luar perjanjian Allah, sama seperti kita. Rut yang meninggalkan bangsanya, ilah-ilahnya, berhalanya, dan rumah orang tuanya. Demikian juga kita dipanggil untuk meninggalkan cara hidup lama kita demi mengikut Tuhan. Tindakan ini adalah wujud dari iman yang radikal. Kita menempatkan diri di posisi Rut saat kita berani meninggalkan apapun yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Baik itu kebiasaan buruk, keraguan, atau berhala modern seperti keserakahan dan kesombongan. Dengan melakukan ini, kita tidak hanya meneladani kesetiaannya, tetapi juga mengambil bagian dari umat Allah, mengambil bagian dari rencana ilahi yang lebih besar, diangkat dari status orang asing menjadi bagian dari umat Allah melalui anugerahnya. Sekali lagi, kita mengambil bagian dari rencana ilahi yang lebih besar, diangkat dari status orang asing menjadi bagian dari umat Allah melalui anugerahnya. Kita juga melihat kisah Rut yang bertemu dengan Boaz. Kisah ini menyiratkan sebuah nubuat tentang Kristus. Dan sebagaimana Rut dinikahkan dengan Boaz dari keturunan Abraham, demikian juga dengan gereja diambil sebagai mempelai Kristus. Dan Kristus adalah mempelai laki-laki yang akan menyambut kita dan menyatukan kita dengannya. Perumpamaan mempelai Kristus ini menjelaskan Rut, seorang wanita asing dari Moab, diambil dan dinikahkan dengan Boaz, yang adalah keturunan Abraham. Demikian juga dengan gereja yang terdiri dari kita, orang-orang non-Yahudi, diambil sebagai mempelai Kristus. Kisah ini adalah gambaran yang
menunjukkan tentang anugerah Allah. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk membaca slide berikut. Mari kita membacakannya secara bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Boas digambarkan sebagai gambaran Kristus, sama seperti Boas yang berperan sebagai penebus. Rut Nah, saudara-saudara, dalam kisah ini Boas digambarkan sebagai gambaran Kristus yang berperan sebagai penebus. Nah, sama seperti Boas yang berperan sebagai penebus bagi Rut, demikian juga dengan Kristus telah menjadi penebus utama bagi kita. Ia menebus kita dari dosa dan maut, bukan karena kita layak, melainkan karena kasih karunia-Nya yang tak terbatas. Nah, saudara-saudara, Rut seorang asing akhirnya masuk ke dalam silsilah yang mulia. Begitu juga dengan kita, yang dulunya asing dari perjanjian, kini menjadi satu dengan Kristus. Kita diambil dan dipersiapkan untuk menjadi mempelainya Kristus. Kristus menyiapkan kita sebagai mempelainya, yang kudus dan tak bercacat, untuk pernikahan surgawi yang akan datang. Dan inilah yang kita nantikan, yaitu kedatangan seorang penebus yang akan menjadikan kita sebagai mempelai Kristus. Rut dalam silsilah Tuhan Yesus menunjukkan bahwa rencana keselamatan Tuhan tidak terbatas pada satu bangsa saja. Sejak awal, Tuhan sudah merencanakan untuk menyambut semua bangsa, baik Yahudi maupun non-Yahudi, ke dalam keluarganya melalui Yesus Kristus. Dengan demikian, Rut menjadi gambaran dari gereja yang akan datang, yang terdiri dari orang-orang percaya dari berbagai bangsa. Jadi saudara-saudara, kisah Rut dan Boas adalah cermin dan sebuah pengingat abadi tentang kasih Kristus yang rela menebus, mengambil kita dari kegelapan dan menjadikan kita satu dengan dirinya. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat epic moment dari kisah Rut ini. Epicnya bagi bangsa Israel adalah Tuhan memakai orang non-Israel untuk membawa berkat bagi bangsa Israel. Sekali lagi, epicnya bagi bangsa Israel adalah Tuhan memakai orang non-Israel untuk membawa berkat bagi bangsa Israel. Saudara, kenapa ini bisa epic? Ya, karena kita tahu bahwa Mesias lahir dari bangsa non-Israel yang tidak dekat dan tidak percaya dengan Kristus. Untuk itu saudara-saudara, mari kita melihat kedalaman epic moment dari kisah Rut ini, dan yang menjadi kebenaran yang mengejutkan bagi kita semua, yaitu pertama, Tuhan dapat menggunakan orang-orang tak terduga untuk membawa kita pada kebenaran. Sekali lagi, Tuhan dapat menggunakan orang-orang tak terduga untuk membawa kita pada kebenaran. Saudara-saudara, ada seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang berjuang menyusun skripsi. Namanya adalah Budi. Budi merupakan salah satu siswa yang berprestasi di kelasnya. Budi lagi dalam tahap penyusunan skripsi. Ia merasa sangat tertekan dan putus asa karena skripsinya yang tak kunjung selesai. Ditambah lagi kurangnya bimbingan dari dosen yang super sibuk tersebut. Apakah ada saudara-saudara yang sedang mengalami hal yang sama yang dialami oleh Budi ini? Tentunya ada. Namun saudara-saudara, yang terjadi justru Budi yang tadi mengharapkan bantuan dari dosennya, mengharapkan bantuan dari teman-temannya yang ia anggap paling pintar, ternyata itu tidak ada sama sekali. Namun yang terjadi justru sebaliknya.
Ia tidak mendapat apa-apa dari apa yang dipikirkannya. Namun yang terjadi, ia dibantu oleh salah seorang teman sekelasnya yang selama ini tidak dekat dengannya, yang sama juga sedang menyusun skripsi, namanya adalah Udin. Udin memang tidak ada kemampuan yang lebih, namun ia bisa mengatur waktunya. Budi dan Udin tidaklah dekat. Udin dikenal sebagai anak yang pendiam dan paling bodoh amat dengan lingkungan sekitarnya. Tiba-tiba Udin melihat Budi yang sedang murung akibat skripsinya yang tak kunjung selesai. Akhirnya Udin menghampiri Budi dengan polosnya berbagi cerita tentang bagaimana ia mengelola tekanan tugas dengan lebih teratur. Meskipun Udin juga sedang menyusun skripsi, tetapi ia masih mampu memberi pemahaman kepada orang lain yang mungkin lebih mampu daripadanya. Saudara-saudara, cerita sederhana ini mungkin seringkali kita alami dalam kehidupan kita. Tapi itulah kerjanya Tuhan yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Saudara-saudara, Tuhan menggunakan orang-orang yang kita anggap tidak bisa apa-apa, justru datang untuk membantu kita. Orang tersebut mungkin tak terduga dalam hidup kita. Orang-orang yang mungkin tidak tahu banyak hal, tapi mereka datang dengan hati yang tulus dan kasih. Mereka menjadi alat Tuhan untuk membangkitkan kembali iman kita yang kering dan iman kita yang lelah ini. Kasih karunia Tuhan bekerja melalui cara yang paling sederhana dan tidak terduga. Orang yang udah pintar atau jenius sekalipun bisa aja meragukan kemampuannya ketika apa yang ia buat tidak sesuai. Namun orang yang tidak mampu atau bahkan tidak punya pengalaman sekalipun, tetapi memilih untuk tetap fokus dan setia pada apa yang ia kerjakan. Ia mengerjakannya dengan setia. Meskipun berkali-kali ia gagal, namun memilih untuk tetap setia dan percaya pada apa yang ia kerjakan. Meskipun tidak mampu, tetapi dengan tekad yang besar, akhirnya ia menyelesaikan satu masalah yang besar. Nah, saudara-saudara semua, ketika kita tidak mampu berpikir dan bertindak, seringkali Tuhan bekerja dalam ketidakmampuan kita tersebut. Sama seperti kisah Ruth yang sedang kita bahas ini. Kita berpikir Ruth yang tidak bisa apa-apa, yang latar belakangnya tidak sempurna. Namun ia justru bisa masuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Terkadang Tuhan menggunakan orang yang tidak kita duga untuk melakukan pekerjaannya yang mulia. Di mana orang yang tidak mengerti apa-apa justru menerima dan mengalami epic moment yang tidak dapat dipahami oleh orang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih, setelah kita melihat kuasa Tuhan yang begitu besar, kita sampai pada poin kedua. Mungkin saudara-saudara saat ini ada di antara kita yang merasa terpuruk, sedang menghadapi masalah yang begitu berat. Namun, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah kebenaran yang luar biasa dari kisah Ruth ini, yaitu kebenaran yang kedua, Tuhan mampu mengubah yang buruk menjadi sebuah kemenangan tak terduga. Sekali lagi, Tuhan mampu mengubah yang buruk menjadi sebuah kemenangan tak terduga. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyaksikan bagaimana Tuhan mengubah keadaan yang buruk menjadi sebuah kemenangan tak terduga. Saudara-saudara, ada seorang anak yang mengalami kecelakaan dan kehilangan kedua penglihatannya. Akibat dari kecelakaan ini, membuat anak tersebut merasa hancur dan tidak memiliki arti hidup.
Ia berpikir ia sudah tidak ada gunanya karena ia sudah tidak bisa melihat. Itu membuatnya putus asa. Beberapa tahun ia sudah melalui hari-harinya dengan hal yang sama. Dan anak ini masih belum menemukan apa yang harus dilakukannya, dikarenakan kekurangan fisiknya, yaitu tidak dapat melihat. Semua temannya udah pada melanjut kuliah, namun anak ini masih dalam posisi yang sama, tidak ada perkembangannya. Ia merasa malu dan putus asa, berpikir masa depannya sudah hancur karena ia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kondisinya saat ini terasa seperti akhir dari segalanya. Namun, di tengah ketidaksempurnaan tersebut, ternyata anak ini memiliki bakat dalam bermain musik. Ia bisa memainkan berbagai alat musik meskipun ia tidak bisa melihat. Dan akhirnya ia mencoba mengembangkan bakat tersebut, dan karena keterbatasannya, ia dipaksa untuk merenung dan menemukan bahwa bakatnya sebenarnya sangat berguna. Ia memutuskan untuk mencoba jalur yang sesuai dengan bakatnya. Dan akhirnya anak ini digunakan di mana-mana karena bakatnya yang begitu luar biasa, yang membuat orang takjub akan apa yang dilakukannya. Melalui proses yang menyakitkan ini, ia tidak hanya berhasil di jalur barunya, tetapi juga menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Saudara-saudara semua, kekalahan yang terasa mematikan itu justru sebuah pintu yang dipaksa terbuka oleh Tuhan untuk membawanya ke jalan yang lebih baik dan mulia. Mungkin anak ini tadi merasa putus asa dan tidak memiliki arti hidup. Namun dengan bakatnya itu merupakan cara Tuhan untuk membuka pintu untuk anak ini dan membawanya ke jalur atau ke jalan yang lebih baik dan lebih mulia. Dari ilustrasi tentang anak yang kehilangan penglihatannya, kita bisa mengambil pelajaran penting yang sangat relevan bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk kalangan mahasiswa. Seringkali kita sebagai mahasiswa merasa bahwa sebuah kegagalan seperti tidak lulus mata kuliah, skripsi yang berulang kali ditolak, atau kesulitan mendapat pekerjaan atau hal-hal lain yang membuat kita merasa putus asa. Kita merasa malu dan putus asa, seolah masa depan kita sudah hancur. Namun cerita ini mengajarkan kita bahwa keterbatasan dan kegagalan bukanlah akhir dari jalan, melainkan bisa menjadi awal dari sebuah takdir yang lebih besar. Sekali lagi, keterbatasan dan kegagalan bukanlah akhir dari jalan, melainkan bisa menjadi awal dari sebuah takdir yang lebih besar. Kisah anak ini menunjukkan bagaimana Tuhan dapat menggunakan sesuatu yang kita anggap sia-sia di dalam hidup ini. Kegagalan atau tragedi yang kita alami bisa memaksa kita untuk berhenti sejenak, merenung dan menemukan bakat atau passion yang tersembunyi yang selama ini tidak kita sadari. Saudara-saudara, kegagalan dalam satu bidang bisa jadi dorongan Tuhan untuk mengarahkan kita ke jalur lain yang lebih sesuai dengan diri kita. Apa yang tadinya dilihat sebagai aib dan akhir dari segalanya, justru diubah Tuhan menjadi sebuah kemenangan tak terduga yang bahkan kita tidak pernah memikirkannya. Ini membuktikan bahwa setiap akhir yang kita lihat bisa jadi permulaan yang direncanakan Tuhan untuk kita. Sama seperti Ruth yang tidak memiliki latar belakang yang baik dan merupakan orang yang tidak sempurna,
Namun Tuhan mampu memasukkan Ruth ke dalam keturunan Abraham dan menjadi nenek moyangnya Kristus. Jadi, yang menjadi kabar baiknya bagi kita semua yaitu Tuhan punya rencana di balik kejadian yang kita alami, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Sekali lagi, Tuhan punya rencana di balik kejadian yang kita alami, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Saudara-saudara, dalam hidup ini seringkali kita merasa bahwa berbagai kejadian, baik itu buruk, baik itu yang baik, terjadi begitu saja. Kita menghadapi kegagalan, kesedihan, atau bahkan kebetulan-kebetulan kecil yang tidak kita sadari. Bahwa di balik itu ada alasan yang tersembunyi. Kalimat ini menjelaskan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan hidup kita berjalan tanpa tujuan. Meskipun kita tidak bisa melihat gambaran besarnya, Tuhan sedang bekerja di balik layar, mengatur setiap detail hidup kita. Demikian juga dengan kisah Ruth, yang merupakan bagian dari rencananya Tuhan. Di mana ketika Ruth memutuskan untuk kembali ke Bethlehem bersama Naomi, ia hanya ingin mencari makan untuk bisa bertahan hidup. Ia tidak tahu setiap langkah yang diambilnya sudah diatur oleh Tuhan. Ruth yang kebetulan memungut jelai di ladangnya milik Boaz, seorang kerabat Naomi. Pertemuan ini yang tampaknya seperti sebuah kebetulan, sebenarnya adalah bagian dari rencana ilahi. Tuhan menggunakan kesetiaan Ruth dan kebaikan Boaz untuk membawa mereka pada pernikahan yang pada akhirnya menghasilkan garis keturunan Raja Daud dan Yesus Kristus. Di balik keputusan sederhana Ruth untuk memungut jelai, Tuhan sedang menggerakkan takdir besar. Kejadian yang tampaknya acak, pertemuan yang tidak disengaja, atau bahkan penderitaan yang kita alami, semua adalah bagian dari rencananya Allah yang sempurna. Dia menggunakan setiap pengalaman itu untuk membentuk karakter kita, mengarahkan kita ke jalur yang benar, dan mempersiapkan kita untuk tujuan yang lebih besar. Dengan kata lain, hidup kita bukanlah sebuah kebetulan, tetapi itu adalah rencananya Tuhan. Tuhan adalah sutradara dari setiap babak kehidupan kita. Kepercayaan ini memberikan kita ketenangan karena kita tahu bahwa tidak ada satupun yang sia-sia di mata Tuhan. Semua yang terjadi adalah bagian dari rencananya yang penuh kasih untuk membawa kita pada kemenangan dan kebaikan. Jadi saudara-saudara semua, yang menjadi aplikasi bagi kita semua yaitu Tuhan tidak melihat latar belakang, kemampuan atau kesempurnaan ketika Dia mau untuk memakai kita. Sekali lagi, Tuhan tidak melihat latar belakang, kemampuan atau kesempurnaan seseorang ketika Ia mau untuk memakai kita. Untuk itu, mari kita membangun hati yang setia kepada Tuhan dan dengan prinsip-prinsipnya yang konsisten, bahkan di tengah keterpurukan kita. Ini akan memungkinkan Tuhan untuk memakai kita secara luar biasa. Terlepas dari latar belakang dan kelemahan kita, terutama saat kita melangkah keluar dari lingkungan yang penuh aturan sama seperti kampus ini. Ini bisa dicapai dengan mencari kehendak Tuhan, disiplin, mengembangkan belas kasihan, dan berani mengambil langkah iman. Jadi saudara-saudara, buat kita yang merasa diri tidak mampu, coba untuk tetap setia dan taat pada apa yang kita kerjakan. Karena dari ketaatan kita tersebut bisa saja menghasilkan hasil yang luar biasa.
Dan juga untuk kita yang merasa diri sudah mampu, coba untuk melatih kemampuan kita. Jangan sampai kita meragukan kemampuan kita sendiri. Karena dikarenakan hal yang membuat diri kita gagal. Saudara-saudara, Tuhan tidak meninggalkan orang yang mampu. Namun seringkali Tuhan bekerja melalui orang-orang yang dirinya tidak mampu. Jadi saudara-saudara, di ujung khotbah ini ada hal praksis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, tadi kita sudah tahu bahwa tubuh kita adalah gereja. Lalu, apa yang kita kerjakan, apa yang perlu kita kerjakan untuk menjaga gereja tersebut? Yang pertama, mari kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan cara menjaga kekudusan hidup, melalui hidup yang sehat atau tidak hambur-hamburan, dan menggunakan setiap talenta kita untuk memuliakan Tuhan. Mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang merusak, misalnya kita menjauhkan diri dari pelanggaran, tidak menentang aturan, dan menjalankan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Dan yang terakhir, setia mengerjakan tugas dan tidak boleh bolos-bolos. Semua hal yang kita lihat tidak mungkin, tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, maka semua atau segala sesuatu yang tidak mungkin itu akan mungkin terjadi. Jadi saudara-saudara, demikian dari khotbah saya ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jadi mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang terus menuntun kehidupan kami, sehingga melalui firman ini Tuhan boleh menyadarkan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan mengakhiri chapel ini. Kiranya Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.